Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yayu Mundriastuti, Sarjana Teknik Magister Teknik. Saya adalah salah satu dosen kimia di Universitas Muhammadiyah Kudus, di mana home base saya adalah di D4 Teknologi Laboratorium Medis. Sebagai seorang dosen, tentunya saya melaksanakan tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di bidang pendidikan, saya mengajar di berbagai prodi di Universitas Muhammadiyah Kudus, seperti S1 Farmasi, S1 Gizi, D4 Teknologi Laboratorium Medis, D3 Keperawatan, dan D3 Kebidanan. Kemudian di sini saya akan menyampaikan di bidang pengajaran di salah satu prodi, yaitu di S1 Farmasi. Adapun mata kuliah yang ingin saya sampaikan yaitu adalah kimia analisis farmasi. Tentunya di sini saya akan menyampaikan terkait apa saja sih yang ada di kimia analisis farmasi khususnya. Yang pertama itu adalah kimia analisis farmasi merupakan mata kuliah wajib yang harus diberikan oleh mahasiswa S1 Farmasi dan ini dilakukan di semester 2. Dan mata kuliah kimia analisis farmasi merupakan mata kuliah prasyarat dari kimia dasar farmasi dan farmasetika. Kemudian bobot SKS-nya untuk mata kuliah kimia analisis farmasi itu ada 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Terkait deskripsi mata kuliahnya tentang kimia analisis farmasi, ini adalah mata kuliah didefinisikan sebagai penerapan berbagai teknik, metode, prosedur kimia analisis untuk menganalisa bahan atau sediaan suatu senyawa farmasi. Kemudian tujuan dari kimia analisis farmasi ini adalah terkait tentang penentuan suatu komposisi senyawa atau bahan dengan kimia baik secara analisis kualitatif maupun secara kuantitatif, yaitu dilakukan dengan metode modern ataupun dengan metode konvensional. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah kimia analisis farmasi yaitu diharapkan mahasiswa mampu, yang pertama yaitu mampu memahami tentang ruang lingkup kimia analisis. Kemudian yang kedua, menjelaskan sejarah dan ruang lingkup kimia analisis, tujuan dan manfaat dari kimia analisis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang analisis kimia baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif dengan metodenya yaitu baik dengan konvensional maupun dengan yang metode modern. Yang keempat, diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan tentang analisis gravimetri, titrasi asam basa, netralisasi, ataupun titrasi reduksi dan oksidasi. Kemudian yang kelima, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep mol, konsep pengendapan, pengukuran, dan penilaian sebenarnya, serta memahami sifat dari molekul organik. Untuk kegiatan pembelajaran di S1 Farmasi ini menggunakan dua, yaitu perkuliahan secara daring dan perkuliahan secara tatap muka. Untuk yang perkuliahan daring itu kita biasanya menggunakan Zoom, Google Meet, kemudian Google Classroom ataupun Cyber, yaitu portal yang kita punya di Universitas Muhammadiyah Kudus. Kemudian yang offline kita itu ada tatap muka dengan mahasiswa, di mana pertemuannya itu adalah 16 kali dengan waktu pertemuannya 100 menit untuk yang teori. Kemudian untuk yang praktek kita waktunya 1 SKS itu adalah 170 menit sekali pertemuan. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajarannya ada belajar mandiri, penugasan, dan praktikum khususnya di kimia analisis farmasi. Untuk metode pembelajaran, kita menggunakan metodenya collaborative learning, focus group discussion, dan presentasi dari hasil praktikum mahasiswa. Kemudian untuk referensinya kita menggunakan dari buku, kemudian dari jurnal. Jadi mahasiswa bisa melakukan literatur review dari jurnal ataupun membaca buku salah satu referensi yang digunakan untuk mata kuliah kimia analisis. Buku yang kita gunakan contohnya itu ada buku dari Underwood, Harvey David, Vogel, dan bisa dari penelitian baik dosen mahasiswa ataupun dari jurnal lainnya.
Untuk komponen penilaian di kita itu ada sistem penilaian yang dikembangkan berdasarkan dari aktivitas mahasiswa. Sumbernya apa saja sih penilaiannya itu? Yaitu berdasarkan nilai aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Untuk penilaiannya itu ada dua karena ini ada teori dan praktek, di mana teori itu UTS-nya nilainya adalah 10%, kemudian untuk UAS-nya 20%, seminar, diskusi, dan partisipasi itu 35%, dan yang terakhir adalah tugas individu itu adalah 35%. Kemudian untuk penilaian praktikum itu ada dari partisipasi mahasiswa, itu nilainya 10%. Kemudian ada nilai pretest itu 20%, kemudian ada nilai posttest itu 35%, dan nilai dari laporan praktikum adalah 35%. Berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan baik secara teori maupun secara praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum kimia analisis apa? Argentometri. Oke, sebelum kita praktikum, pretest dulu nggih. Silakan panjenengan keluarkan kertasnya, tuliskan nama sama NIM sama kelasnya. Pretestnya tentang argentometri. Minta tolong set alatnya geser dulu. Sudah? Untuk pretestnya langsung dituliskan jawabannya, tidak usah ditulis soalnya. Tuliskan nama sama NIM-nya dulu. Oke, nomor 1. Sampun? Sudah? Oke. Nomor 1. Apa tujuan dari praktikum titrasi argentometri? Tujuan dari praktikum titrasi argentometri. Langsung dituliskan jawabannya saja. Sudah? Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan metode argentometri? Definisi dari metode argentometri. Sampun? Nomor 3. Indikator apa yang digunakan untuk titrasi argentometri? Indikator yang digunakan untuk titrasi argentometri.
Kalau sudah, untuk pretestnya silahkan dikumpulkan. Nggak usah buka buku, Mas. Nanti aja. Dikerjakan semampunya. Pretest kan seharusnya sudah dipelajari sebelumnya. Nah, itu kan sudah siap untuk melakukan praktikum. Pertanyaannya susah, jawabannya mudah. Ayo dikumpulkan. Ayo, baru berapa ini? 1, 2, 4, 5. Baru 5, berapa? 7 kurang 2. Ayo dikumpulkan. Maksudnya indikatornya apa? Kalium di? Ya, namanya apa? Kalium di bromat. Oke, kita bahas ya. Nomor 1, tadi tujuan dari praktikumnya apa? Ya, oke, untuk mengetahui pembuatan alat baku primer dan sekunder. Yang paling utama kalau titrasi apa berarti harusnya? Mampu mengenal pengoperasian dari alat-alat untuk titrasi. Khususnya apa? Khususnya yang argentometri. Oke, tadi sudah prinsip pembuatan apa tadi? Larutan baku. Kemudian apa lagi? Penentuan kadar apa? Oke, penentuan kadar halogen. Selanjutnya yang nomor 2. Apa itu yang dimaksud dengan titrasi argentometri atau metode argentometri? Penetapan kadar halogen. Oke. Kata lainnya itu adalah titrasi pengendapan. Kemudian untuk argentometri itu metodenya ada 4. Apa saja? Metode Volhard, Fajan, Mohr, satu lagi adalah Gay-Lussac. Kalau di buku panduan hanya disebutkan 3. Itu ada 4. Alatnya terutama untuk titrasi apa ini? Saya ulang nggak apa-apa, nggih? Ini namanya apa? Buret. Masa ini timbangan toh Pak? Tolong, ini bukan timbangan. Ini buret. Kalau posisi kerannya seperti ini on atau off? Kerannya. Kalau gini, berarti kalau gini dalam posisi ini ya, oke. Kemudian berarti yang utama adalah buret. Kemudian setelah itu ini Erlenmeyer. Untuk apa Erlenmeyer? Untuk pemproses reaksi. Nah, kalau yang ini isinya larutan baku primer atau sekunder? Yang sekunder di buret atau di Erlen? Sekundernya no, ayo. Nah, kalau pembakuan berarti yang sekunder di buret atau di ini? Oke, sekundernya yang di buret, kemudian yang primernya di Erlenmeyer. Oke. Kemudian ini namanya no, labu ukur atau labu takar. Ini ukurannya berapa? 250 mili. Pokoknya yang labu takar itu adalah 100 mili sama 250 mili. Untuk pembuatannya nanti sampai tanda batas. Yang dilihat adalah meniskus bawahnya, nggih. Jadi ada cekungannya. Nah, jangan yang lurusnya itu. Oke. Kemudian ini pipet apa? Iya, pipet kaca semuanya kaca. Pipet volume atau ukur? Pipet volume, karena di sini sudah ada volumenya yang kita inginkan. Berarti kalau misal 10 mili, silahkan pakai pipet volume yang 10 mili, karena untuk kimia analisis itu lebih presisi.
Kemudian ini corong, gunanya untuk apa? Untuk memasukkan ke itu bilet. Bilet, oke, sebagai alat bantu ya. Kemudian ini Pipet kolom. apa namanya? Pipet kolom ya ini. Enggak. Pipet kolom. Ya, alat menghisap. Oke. Kemudian apa lagi ya ini? Beker gelas. Oke. Kemudian ini pipet tetes. Oke. Kemudian kalau ini sendok apa? Sendok apa namanya? Penyu. Iya. Bukan penyu ya? Sendok tanduk. Ya. Sendok penyu. Kemudian setelah itu kita sudah tahu alatnya. Kalau buret berarti kita butuh alat penyangganya. Berarti apa saja? Ada klem. Oke, untuk membantu tegak lurusnya. Klem, kemudian sama statif. Oke, sekarang sudah tahu alatnya. Kemudian bahannya. Bahan yang kita gunakan. Yang pertama apa? NaCl. Masuknya baku primer atau sekunder? Primer, NaCl. Silakan buat NaCl-nya 0, berapa? Kemana saya minta berapa? 0,01 M dalam 100 mili. Oke. Nah, kalau 0,01 M dalam 100 mili, ini baku primernya. Kemudian baku sekundernya pakainya apa? AB NO3 0,01 M dalam 250 mili. Selain bahannya baku primer dan sekunder, kita butuh apa? Aquades sebagai pelarut. Oke, kemudian indikator. Oke, indikatornya apa? Indikatornya K2CrO4, kalium bikromat. Nanti silahkan yang sudah ada, nggak usah buat ya. Nah, kemudian setelah kita tahu alat dan bahannya, yang ketiga adalah langkah kerjanya. Kalau kita hanya tahu larutan ini kan hanya konsentrasinya, jadi dia hanya berkonsentrasi. Misal NaCl 0,01 M dalam 100 mili. Kalau kita mau praktek berarti yang kita butuhkan yang pertama apa? Kita hitung dulu, kita cari dari massa NaCl. Rumusnya molaritas apa? Gram per ml kali 1000 per volume. Oke, kita masukkan M-nya berapa? 0,01. MR-nya berapa? 58. Nanti untuk memastikan ketepatannya bisa lihat di bahannya. Cari pakai bahan yang PA, Pro Analisis. 58, kemudian volumenya 1000 per 100. Berarti gramnya sama dengan berapa? 0,058. Satuannya apa? Gram. Jadi nanti panjenengan adalah menimbang NaCl-nya 0,058 gram, kemudian dilarutkan dengan Aquades 100 ml. Pakainya beker atau labu takar? Ya. Nah, jangan beker gelas. Kalau membuat larutan berkonsentrasi silahkan pakai beker gelas yang 100 ml. Jadi nimbang, nanti dilarutkan, kemudian dimasukkan ke dalam labu takar. Kemudian yang baku sekunder. Sama ya, berarti langkahnya kita cari massanya dulu. Gram per ml kali 1000 per volume. Berarti ini 0,01. MR-nya AgNO3 berapa? 170 dikali 1000 per 250. Hasilnya berapa? 2,35.
2,35. Coba nanti dihitung kembali ya. Nah, dietkan berapa? 250 ml. Pakainya apa pelarutnya? Oke, nanti pakai Aquades, dietkan sampai 250 ml. Jadi dietkan ya, bukan Aquadesnya 250, bukan. Jadi timbangannya kemudian dimasukkan di beker atau di beker dulu, dilarutkan sedikit baru dituangkan ke labu bakar. Oke. Kemudian setelah kita menghitung, langkah kerjanya apa? Pembakuan. Oke, langkah pembakuan. Yang pertama, ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Untuk pembakuan nanti silahkan siapkan beker, kemudian beker untuk membuang waktu titrasi di buretnya penuh ya, nanti ditaruh di bekernya dulu. Sudah? Nah, jadi kita melakukan pembakuannya. Jadi ini ada buret, kemudian di sini ada helm. Ya. Gambarnya nggak bagus. Ini ada kerannya. Nah, oke. Berarti yang di buret ini isinya apa? HgNO3. Oke, yang di helm NaCl. Kemudian berapa? Ini ambil 10 mili NaCl ditambahkan indikatornya 3 tetes saja. 3 tetes H2CrO4. Oke, baru kemudian dilakukan titrasi sampai terjadi perubahan warna. Warnanya apa? Merah bata. Perhatikan, karena ini adalah reaksi apa tadi? Pengendapan. Nanti yang dilihat adalah bukan warna larutannya, tapi warna endapannya. Jadi nanti cek kalau di sini sudah kelihatan endapannya merah, titrasinya dihentikan. Bukan warna larutannya. Oke, hati-hatinya di situ. Karena arganometri itu katalannya adalah reaksi pengendapan. Nah, yang dilihat adalah perubahan dari endapannya. Jadi nanti kalau kelihatan endapan titik-titik itu warnanya merah bata, merahnya agak coklat-coklat gitu, silahkan titrasinya dihentikan. Oke? Sudah? Bisa praktikum sekarang? Oke. Silahkan melanjutkan praktikum. Untuk penjelasannya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 12 selesai ya? Maksudnya, oh ya, ini pengulangannya nanti silahkan melakukan 3 kali. Nanti ambil yang terbaik. Nanti kalau misal 2 kali sudah hasilnya 0,01 atau 0,05 silahkan dihentikan, tidak apa-apa. Kemudian tadi kalau nimbang, nah misal nimbangnya nggak bisa tuh tepat 2,35, silahkan buat kesalahannya adalah 5%. Paham enggak? Gini, berarti kalau 5% itu dari 2,35 jadi nimbangnya 5% itu berapa? 0,05. Berarti panjenengan nanti nimbangnya bisa 2,35 ditambah 0,05 atau 2,35 dikurangi 0,05. Ini berapa? Ini berapa? 2,4. Kalau ini 2,3 ya. Nah, berarti nanti nimbang range penimbangan itu adalah 2,3 sampai 2,4. Jadi misal tidak bisa tepat ini, yang penting masuk. Berarti kalau 2,2 boleh tidak? Enggak, karena minimalnya adalah 2,3. Jadi gitu, nggih. Nimbangnya perhatikan, jangan pakai kertas perkamen, pakai kaca arloji aja. Ya, nanti kalau kurang bisa pinjam. Oke, silahkan untuk prakteknya bisa dimulai.